Ibrani artinya turun. Karena turun, ya sungai itu turun dari 2.200 meter di bawah permukaan laut sampai 417 meter di bawah permukaan laut. Ya, itu tempat yang paling rendah di bumi, Laut Mati. Ya, nanti kita mau ke sana juga. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau Yarden, ya, atau nama sungai itu Jordan River, Yarden diambil dari kata bahasa Ibrani Yored. Yored artinya turun. Ya, Yored artinya turun. Ya, tidak diambil dari Kami ke Holy Land bukan sekadar liburan, tertawa diam lalu terharu bareng Nazaret Tour, cerita jadi kenangan. Iman tidak ribut tapi terasa penuh. Sekali lagi Bapak Ibu, dari Sungai Jordan masuk ke sini, keluar dari sini bisa lihat di sini, keluar dari sini sampai nanti di mana? Di ya, di Laut Mati. Karena sudah di Laut Mati, mereka sudah dibuat dan air dan mati. Good morning, sister. Kalau lanjut sampai sini Bapak Ibu, ya kata orang 33%. Ya, tapi kalau di laut biasa di Mediterranean 3% saja. Sini 33, kalau di sini 3% saja. Ya, jadi kalau di sini Bapak Ibu tidak ada makhluk yang bisa hidup di sini karena kata garam tinggi sekali. Ya, nanti bisa juga kita mau. Alhamdulillah. Baca dulu ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Nanti kalau saya baca sendiri. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu perhatikan saya. Apa yang beda isi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Di perjanjian lama Tuhan datang dengan sikap yang tegas. Firman-Nya begini, 10 perintah Allah. Walking through the valleys, holding on to dreams, feeling your love surround me. Yang sangat penting karena orang Katolik mereka percaya bahwa di tempat ini Petrus menjadi paus yang pertama. Paus yang pertama, dan kalau lihat di sini Bapak Ibu ini semua paus, ya. Paus yang pertama siapa? Saint Peter. Saint Peter, dan kita sudah di mana? Kita sudah di sini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tempat ini tempat merupakan sangat penting bagi orang Kristen Katolik karena mereka percaya bahwa Yesus menjadi paus yang pertama di sini. Ya, untuk itu namanya Petrus. Untuk itu namanya Primacy of Saint Peter. Tapi ada satu peristiwa lagi, ya.
Di tempat ini Bapak Ibu nanti di dalam gereja ada batu karang besar. Itu tempat di mana Tuhan Yesus menyiapkan makan untuk kasih makanan untuk murid-murid. Ya untuk itu namanya juga tempat ini, gereja ini namanya Mensa Christi atau meja Yesus. Ya, lanjut lagi. Abuna. Saya menjelaskan di mana? Yalah. Boleh. Good morning, Padre. Kazakhstan. Hah? Kazakhstan. No, Indonesia, not Kazakhstan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Iya, Romo yang jaga sini. Ketiga kalinya Simon With the flag. apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus tentang apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya Tuhan Yesus mau tahu apakah benar-benar Ya, benar. Tapi yang lebih tepat karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali menyangkal. Dan 3 kali pertanyaan. Bapak Ibu kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak terlalu jelas. Coba perhatikan kata di ayat yang pertama tadi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ingat, kasih itu. Semua yang sepakat berkata, Amin. Tuhan berkati saudara ya. Ya, oke ya. Mungkin kalau bisa. Silakan Bapak Ibu boleh masuk 5 menit di dalam. Tidak boleh berisik di dalam ya kalau mau doa. Nih.
orang Yahudi, ya mereka mulai mendirikan sinagog untuk belajar bersama-sama hukum-hukum Taurat. Ya, tapi Bapak Ibu sekali lagi, kalau sinagog sudah menjadi tempat ibadah orang Yahudi. Ya, setiap sinagog kiblat di kota Yerusalem karena Yerusalem Anak Medan, doa kawan. Moda pergaulan boy do mangolu, wow. Terlebih di penampilan main cantik, doa kawan. Sonang manang susah happy do diau. Nang peasiwanan solot di gontinghi, siap bela kawan berpartisipasi. Tersubewa satabi majo disi, ada harga diri mengantisipasi. Horas, pohon pinang tumbuh sendiri. Horas, tumbuhlah menantang awan. Horas, biar kambing di kampung sendiri. Horas, tapi banteng di peran awan. Horas, tapi banteng di peran awan. Tinggi songga song, lele lukelere. Mau mera gale kota ende. Tinggi songga song, lele lukelere. La lele lu si la sol, mi fa sol, lele tirin fa re mi mu de mi, do me do mi mu ge mu fa mi re. La lele lu si la sol, mi fa sol, lele tirin fa re mi mu de mi, do me do mi do ge mu fa mi re. Mau mere da gale kota ende. Tinggi songga song, lele lukelere minha. Mau mere da gale kota ende. Tinggi songga song, lele lukelere minha. Putar ke kiri nona manis, putarlah ke kiri, 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 ke kiri manis. Sekarang kanan nona manis, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, dan ke kanan, dan ke kanan manis. berdua dulu ya. Nanti minta tolong si Roma. Bapak Ibu pada zaman Romawi ketika
Ya, mereka cari tempat di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan mereka sembunyi berdoa di tempat-tempat itu. Tempat itu Bapak Ibu di mana mereka bersembunyi dan doa seperti di sini namanya Domus Klesos. Ya, Domus artinya rumah, Klesos doa, rumah doa. Ya, rumah doa. Jadi belum bisa mendirikan gereja-gereja dan tempat pertama di mana mereka Bapak Ibu kumpul dan mereka doa. Ya, orang Kristen maksud saya namanya Domus Klesos, rumah doa. Ya, jadi di sini Bapak Ibu dulu ada ya rumah doa. Kenapa ada rumah doa di sini Bapak Ibu? Karena di sini Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya, Bapak Ibu banyak percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal di rumah Petrus juga di sini. Tapi hal itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Dicatat bahwa Yesus datang di sini, tinggal di sini 3 tahun. Ya, tapi tempat rumah ya tidak dicatat lokasi ya di mana atau rumah di mana dia tinggal. Tapi sudah banyak percaya bahwa dia tinggal di rumah Petrus. Tuhan Yesus orang Yahudi kaya bisa melihat hal itu, bisa tahu hal itu dari sinagog yang besar yang bagus sekali yang mereka membuat di sini. Ya, Bapak Ibu, sinagog yang dibuat oleh orang Yahudi pada abad ke-5 yang warna putih. Mereka bisa bawa, mereka punya uang dan bisa bawa ya batu warna putih dari jauh sampai sini. Karena batu lokal di sini warna apa? Hitam. Ya, dan bisa melihat Bapak Ibu yang warna hitam itu dari zaman apa? Sinagog? Yes. Itu yang penting Bapak Ibu, lihat di bawah yang warna hitam dari zaman. Bapak Ibu, satu hal lagi, kalau Kapernaum di sini kita berada di antara dua wilayah pada zaman itu, namanya Antipas dan Filipus. Siapa itu wilayah Antipas dan Filipus? Mereka anak. 3 kali kota ini termasuk Korazim, Betsaida, hanya 3 kota ini yang luluh-lantak karena gempa. Dibangun gempa lagi. Tahun 500-an orang Israel yang mereka semacam kayak rabi-rabi Yahudi, orang-orang Kristen yang mereka sangat mengenal Injil, mereka berkumpul dan mereka mulai menyelidiki kenapa 3 kota ini setiap dibangun gempa dan mereka ingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu akan diangkat? Tidak, kamu diturunkan sampai dunia orang mati, dan kota ini kemudian sampai hari ini tidak pernah dibangun lagi. Ya, jadi Bapak, ini pelajaran luar biasa ya. Bapak Ibu sudah terima banyak kebaikan Tuhan? Sudah. Ya, jadi jangan keras hati ya. Ya, jangan sampai nanti jadi kayak kota Kapernaum. Nah, ya di tempat ini tapi asli Tuhan Yesus dulu selalu mengajar di sini. Di mana kira-kira Tuhan berdiri? Saya tunjukkan ya. Di sini Bapak Ibu. Inilah tempat Tuhan Yesus berdiri dan mengajar seluruh umatnya. Dari Bapak Ibu nanti bisa gantian kalau mau dia berdiri di tempat Tuhan telah berdiri ya. Oh iya, benar. Ini bau apa ya? Iya, bau sambal ini. Iya. Dia lagi sambal. Siapa lagi nyambel ini? Kita berdoa di sini. Orang mau berdoa kok kasih sambal. Mujizat lagi yang dicatat di dalam tempat ini. Yang di sini ada Bapak Ibu namanya sekali lagi namanya publication. Kalau gereja ini Bapak Ibu
masih bisa melihat desain gereja yang dibuat pada zaman Bizantium atau zaman Kristen awal. Saya dengan sukacita selalu mendoakan peserta di sini dengan tujuan apa? Biarlah berkat lipat gandanya dari Tuhan menyertai saudara ini. Jadi maksudnya apa ya? Nanti kalau Bapak itu bekerja, usaha, punya bisnis, di karir, supaya berkat yang mungkin Bapak punya berkat sekarang ya mungkin kita berkata berkat itu biasa-biasa. Tapi kita berdoa supaya dari sini Bapak membawa urapan Tuhan. Jadi itu akan menjadi semakin diberkati. Ya, saya tidak mau Bapak itu kehilangan berkat dari tempat ini. Jadi semuanya saya mau doakan. Ya nanti saya minta buka tangannya ya. Serahkan semua yang ada pada Bapak Ibu ya. Bisnis, ya mungkin kalau sekolah ya sekolahnya, hidupnya, masa depannya. Supaya Tuhan akan memberi tanda mulai dari waktu ini. Bapak Ibu membawa berkat dari tabga, berkat berlipat gandaan. Di tangan Bapak Ibu, berkatmu tambah lama tambah besar, makin besar dan itu berlipat-lipat. Amin. Tuhan Yesus hamba berdoa supaya Baru Bapak Ibu yang sudah diberi di sini dibawa lagi ke sini. Ini yang kedua. Sampai 100 tahun masih kita tahan. 100 tahun lalu ya. Ya, dari dua nanti saya kasih ya, nanti kasih ya pasti Bapak Ibu ya. Dari gunung Hermon turun berkat-Mu, sejukkan hati umat-Mu. Saat kami hidup bersatu, di sanalah Kau hadir selalu. Dari gunung Hermon mengalir kasih, memberi hidup, memberi damai di dalam kesatuan umat-Mu. Berkat-Mu turun selamanya. Dari gunung Hermon mengalir kasih, memberi hidup, memberi damai di dalam kesatuan umat-Mu. Berkat-Mu turun selamanya. Kalau berani nggak? Sini aku fotoin. Kita tukeran. Kamu takut? Enggak, si Hillary mah Gede banget ini. dari Seru. pergerakannya emang Ayo adek, ayo 1 2. Hai.
Anak-anak yang suka explore dia. Thank you. Saljunya jadi kerikil. Main salju. Ronald yang pertama ke sini. Luar biasa. Sehingga kurang beruntung. Aku suruh berkat ke rumahnya. Amin. Pengen nggak berkat berlimpah-limpah? Tahun ini banyak berkat, tahun depan banyak berkat. Jaga kerukunan ya. Bapak Ibu di setiap tempat ada pesan Tuhan loh ya. Jadi ayo jadi keluarga yang rukun. Berharap suami istri tambah lama tambah saling cinta. Ya, jangan sampai nanti tambah lama ditanya kamu masih cinta nggak? Allah gitu aja ditanya, nggak bisa jawab. Loh, saya ketemu keluarga yang ya, saya tanya gimana masih cinta sama pasangan, dia bilang, sekarang kami sudah kayak teman. Loh beda, suami istri sama teman ya beda. Saya punya 4 anak, pernikahan 23 tahun. Tambah hari tambah cinta istri. Oh iya, istri nggak sempurna, saya nggak sempurna, tapi kami tahu kami bersama karena rencana Tuhan. Pengampunan harus selalu ada, ya cinta harus selalu ada ya. Anak-anak dengan orang tua juga jangan hanya lihat kekurangan orang tua, lihatlah bagaimana orang tua mengasihi dari kecil ya, dari bayi sampai kita dewasa. Dan anak nggak pernah. Pagi Pak. Udah segaran dia. Nasaret bawah atau Nasaret lama. Ibu, sepertinya fotonya bukan pakai HP saya deh. Oh, oke. Tapi HP siapa ya? hidup bersatu. Di sanalah kau hadir selalu. Dari gunung Selamat pagi. Coba nengok lagi. Selamat pagi cantik. di dalam kesatuan umat, berkat-Mu Pagi Pak. Mantap. Nih, Ibu Lim harus kuat terus. Kan waktu itu kan gue lagi di sana ya? Iya, karena kalian makan siang terus jalan kaki. Itu patternnya Bisara itu. Oh iya, Di jalan kaki lewat belakang. iya benar. Lebih jauh tapi enak Iya. sih, view-nya bagus. Ya, orang Yahudi Bapak Ibu mereka masih menunggu Mesias. Ya, dan Filipus dia dengar tentang Yesus, dia pergi ke Nathanael, dia bilang, oh dia muncul, dia Mesias sudah muncul. Dia berasal dari Nazaret. Dia bilang apa? Ya, Nathanael yang dari Kana Galilea tidak mungkin dari Nazaret. Ya, tidak mungkin sesuatu yang baik keluar dari Nazaret. Karena pada zaman itu Nazaret kota kecil, miskin dan bernama kurang bagus. Ya, tapi sudah Bapak Ibu sejak tahun 324 ya sudah kota Nazaret sudah menjadi kota Islam. Kenapa tahun itu? Karena pada tahun itu Bapak Ibu sudah agama Kristen berubah menjadi agama utama dan resmi. Ya, ketika datang di sini ratu namanya Ratu Helena,
ya Ratu Helena. Pada tahun itu sudah agama Kristen berubah menjadi agama utama dan resmi. Sebelum tahun itu agama Kristen dilarang. Orang Kristen mereka belum bisa mendirikan gereja-gereja. Mereka sekali lagi mereka cari Gabriel baru mereka pergi di kota Bethlehem untuk melihat bayi Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Belsakot, Bethlehem. Ya, dua kota Bapak Ibu termasuk di West Bank, di Palestina. Ya, di Palestina. Ini 3 orang Majus datang dari mana? Dari timur. Ya, ini orang Majus Bapak Ibu mereka datang dari timur. Ini Tuhan Yesus di sini. Dia seperti orang Yahudi. Bapak Ibu sekali lagi, Yesus lahir, dia lahir seperti orang Yahudi. Dia meninggal juga, ya. Dia dimakamkan juga seperti orang Yahudi. Kenapa dia orang Yahudi? Karena ibunya orang Yahudi. Ya, ibunya orang Yahudi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, orang Yahudi sampai dan suruh mengatakan mereka datang kepadaku mungkin tidak mungkin dan dia berniat mencesatkan. Tapi Bapak Ibu yang ketiga lihat siapa yang bisa dipakai Tuhan yang tulus hatinya. Bunda Maria dan Santo Yusuf itu sangat tulus hatinya. Apa buktinya? Mengasihi Tuhan Maria lebih dari dirinya, lebih dari masa depannya. Yusuf pun sama, waktu dia mengambil Maria ada kata begini, Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus lahir. Sulit loh Bapak Ibu. Loh pria itu maaf loh, dia sudah dewasa. Oh jangan nafsu loh. Itu kalau sudah suami istri tinggal serumah. Maria kan hamil gak langsung tahu breng 9 bulan. Tidak. Itu kan berproses hidup serumah. Tapi Yusuf tulus hatinya tahu menghormati Tuhan, tidak menyentuh Maria sampai melahirkan Yesus. Bapak Ibu. Parah banget. Iya itu Indonesia itu. Tapi pasti kalau Maria mirip saya orang lokal di sini. Oke. Itu. Saya mirip Rasul Petrus sedikit. Asli. Saya lebih handsome. Asli dari Nazaret. Mari kita.
Ini reruntuhan Basilika yang lama. Lama ini ya. Kan udah berapa 5 kali kayaknya ini. 5 kali di Hancurin. Dihancurin, dibangunin lagi, dihancurin lagi. Nggak bisa bangun. Kalau omong kalau Bluetooth kita nggak bisa bangun. Sama kepalanya. Karena ayahmu Abraham melakukan apa yang patut di hadapan, padahal Abraham sudah mati. Tapi Tuhan masih mengalirkan berkat Abraham kepada Ishak. Jadi bersyukurlah untuk orang tua kita, mungkin kakek kita yang mereka sudah takut akan Tuhan lebih dulu dari kita. Ya, Salomo pun begitu. Waktu Salomo akan membangun rumah Tuhan, dia berdoa. Tuhan berfirman kepada Salomo apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ayahmu Daud, aku akan memberkati engkau. Daud sudah mati, berkatnya masih mengalir. Nah, ini dari sisi berkat. Terus bagaimana kalau Tuhan berkata, ya bahwa dia membenci orang-orang yang durhaka kepadanya. Aku membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang yang membenci aku. Jadi kadang nggak sadar loh Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu itu dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi terkena dampak dari penghukuman Tuhan atas jalur keluarganya. Makanya jangan heran ada keluarga tertentu itu mati muda gitu. Sakit kanker. Dokternya bilang cuma apa? Oh ini genetik. Dibalik Bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik. apa yang telah terbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik apa ikan hidupku berarti dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah. Harta tidak pernah mewakili Tuhan Yesus. Ketenaran kita, semua hal yang secara manusia itu luar biasa, tanpa Yesus tetap bisa sia-sia. Sudah banyak buktinya. Artis-artis yang cantik dan ganteng, cocok kayaknya, tetap cerai juga Bapak Ibu. Mereka yang keluarga kaya raya, ternyata kekayaan juga tidak bisa mempertahankan perkawinan. Tuhan Yesus yang sanggup membuat mujizat dalam pernikahan kita. Amin. Yang kedua, ini pelajarannya, lihat Bunda Maria. Yesus berkata, Yesus, waktuku belum tiba, tapi iman Bunda Maria terhadap Yesus sangat besar. Sampai dia berkata, walaupun seolah-olah Yesus berkata belum waktunya ibu, dia berkata, pokoknya, nah ini ras terkuat di bumi itu kan pokoknya, apapun yang dia suruh lakukan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang kalau sudah ibu-ibu ngomong ya,
Pelayan pun taat loh. Dan Yesus akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya udah, ibunya ngomong begitu mau apa lagi? Dan dia harus melakukan sesuatu. Dia mau lihat ada apa di sini. Dan pelayan bilang, kami punya tempayan yang masih kosong. Ada 6 tempayan. Saudara tahu nggak, nanti kita ada tempayan di sini. Di bawah. Ya di bawah. Satu tempayan mungkin bisa 100 liter. Ya, jadi bisa bayangkan kalau 6 tempayan mujizat anggurnya kurang lebih 500-600 liter anggur. Cukup buat pesta, betul? Ya itulah Tuhan Yesus. Ya kalau membuat mujizat tidak kekurangan ya. Nah tetapi kenapa ada mujizat selain Yesus diundang? Ada iman yang sangat besar. Besar imannya Bunda Maria. Itu kalau tidak ada Bunda Maria nggak ada mujizat. Kalau tidak ada iman yang besar nggak ada mujizat. Di rumah kita perlu ada iman. Entah istri, entah suami, entah anak-anak. Ketika keluarga perlu mujizat harus ada yang punya iman yang besar supaya mujizat terjadi. Amin. Amin. Iya. Mereka bukan hanya di bumi ini tapi sampai kepada masa kekekalan menjadi suami istri yang penuh berkat Tuhan, keturunannya juga diberkati, hidupnya melimpah-limpah dengan anugerah Tuhan. Bapak, apabila di antara mereka mungkin ada ganjalan, ada kekecewaan, ada rasa sakit di masa-masa lalu, biarlah semua yang buruk diputuskan, dilepaskan, dibuang di tempat ini dan beri kepada mereka cinta yang baru. Seperti Tuhan memberi anggur baru kepada pernikahan di Kana di tempat ini, maka biarlah setiap pasangan hari ini mereka mendapat anggur baru, cinta yang baru dari Tuhan Yesus. Ayo Pak Romi sini dulu kamera. Sudah. Oke, yang nggak mau pasangan kasihan. Teruskan hidup saudara dengan iman, berkat Tuhan yang menyertaimu. Seandainya mungkin ada seperti pencobaan, kesusahan, percayalah itu bukan untuk yang dari Tuhan, mungkin hanya ujian untuk karakter atau imanmu saja. Tapi hidupmu tidak akan pernah dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. jalan ini yang di depan kita. انت كان طلعت من غاد احسن لك. اذا طالعين على البهائي مباشره على غاد احسن لي لان باجي من الدخل الثاني. اذا طالعين على اول على ستيلا مارس انت بتقول لك لحق ستيلا مارس. طيب يلا انت Ayo.
doa gereja ini juga ada sebuah doa yang diyakini adalah tempat Nabi Elia bersembunyi dalam ketakutan ketika di mana juga suku-suku sini masuk di tanah Kediri. Mereka keluar akan dan mereka menyebabkan korban itu masuk di tanah Kediri. Ayo langsung ikut Sadi. Di sini brother. Jangan dari sini. Ya. Silakan turun yang mau turun. Dan ini terletak di kota Haifa, kota pelabuhan yang terbesar yang ada di Israel Utara. Awas, astaga. Kirain ibu yang jatuh. Dari Haifa, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berapa jauh dari? Jauh banget dong. Masih. Mau kemana? Kalau Mr. Sadi. Terus cari aja ya sisinya. Oke, pokoknya simetris saya dulu kiri kanan.
Mau di mana tante? Lucu. Bagus di sini. Keluar dipanggil papi. Di sini loh papi. Apa-apa. Ya, sabar ya. Gimana? Ibu mau kelihatan apa? Ya, enggak ini. Kalau enggak ini aja. Saya kurang bisa. Ayo yang sudah naik. Naik ke atas. Suci bagi orang Yahudi, paling suci bagi kita, bagi orang Kristen, dan yang ketiga tersuci bagi orang Islam. Ya, kota Yerusalem. Benar kita ini. Oh, Yerusalem. Kita mau hari Jumat. Os. Purifies hearts of stone unspoken. Even die to bear my shame. Empty tomb proves he overcame. Because he lives, there's a new tomorrow. Because he lives, no fear, no sorrow. I know he holds my future here. Life has meaning because he's here. Shadows fade when his light's in view. Chains fall off when his love breaks through. Grave defeated, the stone rolled away. Hope is risen in his Ya, Ibu. embrace today. Ya, nggak boleh berhenti sini. Dia kerja di sana, dia tinggal di sini, dan ini tempat di mana Maria lahir. Ya, Maria lahir. Ya, dan Bapak Ibu, ada satu versi lagi atau dua versi lagi tempat di mana Bunda Maria lahir. Ada juga yang percaya bahwa dia lahir di Nazaret,
Tapi ada juga yang percaya bahwa dia lahir di kota namanya Petrus. Tapi sudah mayoritas percaya di sini. Karena kita sudah yakini bahwa bapaknya Yoakim dia kerja di Bait Suci dan ya Maria lahir. Bapak Ibu, tempat ini namanya Kulam Beit Hasda atau Beit Hasda. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani namanya Kulam Beit Hasda. Ya, ada dua kulam, yang di sana, Bapak Ibu, satu di sana, yang kedua di sini. Yang kedua di sini. Yang di sana Bapak Ibu dalam bahasa Yunani namanya Kulim Viterium Provatum. Apa namanya? Dimarahin. Domba-domba. Kenapa namanya Kulam Domba? Kita sudah lihat Bapak Ibu gerbang itu yang kita masuk namanya gerbang domba-domba, dan dalam sini namanya Kulam Domba-domba. Ya, Bapak Ibu, namanya seperti ini karena ketika masih ada Bait Suci, jika di sini orang yang dibawa domba ke sini untuk dibersih di sini baru dibawa ke Bait Allah untuk apa? Dikorbankan, untuk dikorbankan di dalam Bait Allah. Ya, untuk itu namanya Bapak Ibu Kulam Domba-domba. Bapak Ibu, yang kedua, kulam yang kedua dulu ada di sini. Ya, dulu ada di sini kulam besar namanya Kulam Beit Hasda. Dan Bapak Ibu ditulis, ya, dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus naik ke kota Jerusalem. Ya, naik ke kota Jerusalem. Dia datang ke kulam yang namanya Kulam Beit Hasda yang terletak dekat gerbang domba-domba. Kita sudah lihat gerbang domba-domba di luar. Yesus datang ke Yang sini. tadi beli ini. Dan Bapak Ibu, kalau Itu namanya gerbang domba-domba. sampai hari ini kalau mereka mau datang ke kota Jerusalem, mereka bilang mereka naik ke kota Jerusalem. Walaupun mereka kadang-kadang datang dari tempat lebih tinggi dari Jerusalem, tapi mereka bilang apa? Naik. Karena bagi mereka Jerusalem itu tempat yang tertinggi rohani. Ya, untuk itu Bapak Ibu ditulis dalam bahasa, ya, dalam Alkitab bahwa Yesus naik ke kota Jerusalem untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi di kota Jerusalem di dalam Bait Suci. Dia datang ke sini dan dia ketemu seorang sakit di sini. Tuhan Yesus tanya dia, mau engkau sembuh? Dan orang itu jawab apa? Dia ada di sini 38 tahun, tapi dia belum bisa turun duluan di dalam air. Dan Tuhan Yesus Udah jadi basilika dulu, terus diruntuhin zaman Islam. dan jalan. Oh, tapi dulu ini kolam ya? Iya, dulu ini kolam. Terjadi pada hari Sabat, dan orang yang di sini Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ya, tidak boleh mereka percaya bahwa dia tidak menghormati hari Sabat. Orang Yahudi Bapak Ibu sampai hari ini mereka tidak bisa melakukan pekerjaan. Ya, tapi kita tahu bahwa Yesus menghormati hari Sabat. Dia menghormati hukum-hukum Taurat, tapi dia bilang dua hal tentang hari Sabat. Yang pertama, dia bilang apa? Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang bahwa kalau perlu harus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan dia kasih contoh bahwa kalau di antara Anda ada seorang yang punya domba, dan domba itu jatuh di dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia? Jadi kalau perlu harus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Bapak Ibu, gereja yang pertama di sini, yang didirikan di sini besar sekali, dari sana sampai sana, dan di dalam gereja ini ada dua altar. Kenapa dua altar? Karena ada dua peristiwa. Selalu Bapak Ibu, altar gereja ada di atas tempat di mana peristiwa terjadi. Karena ada dua peristiwa, Maria lahir dan mukjizat Betsaida, ada dua altar. Gereja itu Bapak Ibu dihancurkan oleh orang Persia seperti semua gereja di tanah Perjanjian pada tahun 614. Nanti Bapak Ibu, orang Kristen pada zaman Perang Salib masuk ke sini 4 negara, Inggris, Prancis, Italia dan Jermani. Orang Prancis Bapak Ibu, mereka mendirikan di sini apa dua gereja lagi, satu di sini tahun 1187 masuk orang Dites.
Nazaret belok kanan. Belok kanan masuk. Pilatus adducit foras. Marta, Maria dan Marta. Lazarus, Maria dan Marta, Bapak Ibu, mereka tinggal di sini, ya, mereka tinggal di sini. Dan sudah ada banyak orang percaya bahwa pada minggu terakhir, ketika Yesus datang ke kota Yerusalem, dia tinggal di Betani itu. Setiap hari dia naik Bukit Zaitun, turun dan dia masuk ke kota lama buat firman ini, namanya Golden Gate, ya, namanya Golden Gate yang sudah tutup. Bapak Ibu, tempat ini, ya, bukit ini namanya Bukit Sion. Jadi Sion, Zaitun, Getsemani, ya, kota lama dan ini Bait Allah, ini Kulam Bethesda. Ya, pada minggu terakhir Bapak Ibu, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berdoa sendiri di Getsemani, ditangkap di Getsemani, dibawa ke Bukit Sion, dia diadili oleh Imam besar Kayafas di sini, dia ditahan satu malam di sini, baru dibawa ke sini, ya, ke sini. Di sini dia diadili oleh Pontius Pilatus. Di sini dia memangkul salibnya dan mulai jalan salib. Oke, jadi Bapak Ibu, kita di tempat di mana Yesus diadili, ya, dan di mana Yesus memangkul salibnya dan mulai jalan salib. Di sini. Ya, kalau tempat asli. Saya belakang. Kacamata kuda. Banyak coba. Kalau nanti telat kadang hilang nih di sini. Ini ada rajanya. Kenapa takut? كملنا. Sorry. Bapak Ibu, stasi 5 di sini tempat di mana Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. di sini. Bapak Ibu, kalau kita lanjut dari sini, ya 100 meter kita masuk bagian orang Yahudi, di mana ada tembok rataban. Ya, tapi kita hari ini ke sana, tapi kita mau dulu ke selesai Via Dolorosa, baru kita turun lagi ke tembok rataban. Ya, tembok rataban tempat yang masih ada dari Bait Suci yang kedua. Ya, lanjut lagi. Stop. Stop.
Ya. Kalau sudah Bapak Ibu bisa tunggu di sana. Logi tempatnya di kanan. Dove c'era la croce? Santa Maria. No kamera di dalam. Di dalam nggak boleh ada kamera. Kubur Yesus. Iya, tapi dikubur di sini. Kita mau naik ke atas di sana, jadi masuk dari sana. Ya, lusa kita akan ya, hari ini Bapak Ibu, ya ini tempat yang paling suci bagi orang Muslim. Tempat di mana mereka masih pergi dan doakan lagi atas karena sudah di atas ada Muslim, ada orang Islam, dan ada dua masjid. Yang ini, yang kubah utama, namanya Masjid Al-Aqsa. Yang ini kubah Itu yang kelihatan. Lusa aja foto kubahnya. 10 menit, saya kasih 10 menit di sini. Laki-laki di sebelah kiri, ibu-ibu di sebelah kanan. Meeting room, 10 menit meeting room, saya tunggu di sana. Di sana, di mana ada tenda? Sana ke tembok. Itu apa di tembok? Hah? Ya, terserah lah. Sesuai iman masing-masing. Foto boleh, boleh foto, boleh video kok. Kalau ajak makanya foto boleh. Ya? Ajak mereka foto. Kalau lagi berdoa biasanya nggak mau. Kalau saya udah enggak nama apa? Boleh. Tiga orang lagi, Pak. Hah? Nazaret. 3 orang cewek apa cowok? Apa? Hitung. Oke, jalan saya hitung. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4. Sama juga, istrinya 1 atau 4 gitu? Istrinya 1. 1 tahun.
Ayo, ayo. Siapa? Hah? Siapa? KWC Bapak Ibu yang mau KWC boleh di sini ya. Kalau ke toilet silakan dulu. Everybody would like to wait over here. Thank you. Sekarang ayo Kak Dokter. Nggak bisa. Lalu nanti kita akan ke taman untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, ini. Oke. Lanjut, saya videoin biar masuk YouTube. Ayo, ayo, lanjut, lanjut. Atau tukeran. The translator doesn't. Iya. nanti Tip, ya? nanti saya kasih kurma ya. Kilo. Oke. Setengah kilo dong. Oke. We'll go down to Kita nanti akan turun ke makamnya and then to your place of worship. dan juga ke tempat untuk beribadah. So first, I will tell you why we think this area is Golgotha. Dia akan jelaskan kenapa dia berpikir ini adalah tempat Golgotanya. Similar. Look like skull. Exactly. Here is a skull above my finger. Di gambar ini di sini seperti tengkorak. So this is 1900. Ini di tahun 1900-an. The shape of the skull keeps changing because of the weather. Bentuk tengkoraknya terus berubah karena cuaca. In a moment, you can go forward and have a closer look. Sebentar lagi kita akan bisa lanjut untuk lihat lebih dekat. The second reason, Alasan kedua, at the time of Jesus, this place was outside of the city wall. Zaman Yesus, tempat ini berada di luar kota Yerusalem. dan juga alasannya karena tempat ini ada di luar tembok. The Bible tells us that Jesus carried his cross outside of the city wall to the place called the skull. Kita mengatakan kalau salibnya dipanggung keluar ke tembok di luar dinding kota. The third reason, Alasan ketiga, at the time of Jesus, this place was a place of execution by stoning. saat itu ada tempat tempat di mana banyak eksekusi terjadi di tempat ini. And somewhere near here, Stephen died. Dan di sini juga tempat di mana Santo Stefanus meninggal. Stefanus mati. So if already it's a place of execution, Kalau ini sudah menjadi tempat untuk eksekusi, maybe it's where the Romans did their crucifixions. mungkin itu di mana orang Romawi melakukan eksekusi Yesus. For me, Itu kayak tengkorak, dua bolongan itu seperti mata. this way.
Ayo nyanyi, bisa nggak? Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, dia hidup. ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, anak Allah, Yesus namanya, bukan bahkan mati. tebus dosa, kubur kosong Membuktikan. dia hidup. Ayo Bill, singin. Sebab dia hidup. Ayo. Dia bisa nyanyi bahasa Inggris kayaknya Bill ini. Udah bentar. Aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup Jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi Berarti sebab dia hidup. Thank you Abuna. sepi, tinggal bangku-bangku dan alat musik. Saya mau tanya, apakah Tuhan diam di situ? Ngapain nungguin gedung? Dia ikut saudara. Pulang ke rumah tanggamu memberkati engkau. Haleluya. Haleluya. Jadi ayo lebih mengerti tentang Tuhan. Tuhan lebih suka di rumah kita, Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah kita, memberkati suami, istri, memberkati orang tua, anak. Tuhan senang di rumah kita. Amin. Jadi kenapa perjamuan kudus? Kata firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Ada gereja mengajarkan gini, kalau kamu berdosa, jangan perjamuan kudus. Maaf itu salah. Maaf itu salah. Bukankah kita hanya bisa diampuni kalau kita terima korban Tuhan? Lah kalau kita tidak terima korban Tuhan untuk dosa kita, dengan cara apa diampuni? Kalau bagi saya justru kalau kita merasa, Tuhan, aku orang berdosa, aku justru harus mau melakukan pertuhan, aku ngaku salah. Sekarang aku mau menerima Engkau, ampuni dosaku, aku mau makan tubuhmu dan darahmu, supaya aku terima kembali kekudusan dan menjadi anak yang layak bagimu. Amin Bapak Ibu? Ya, jadi ini Alkitab ya, ini Alkitab, bukan masalah ini Protestan, bukan masalah Katolik. Ini firman Tuhan. Tuhan yang mengajarkan, makanlah dagingku, minumlah darahku. Amin. Jadi kita sekarang kalau di sini jangan bawa organisasi gereja. Kita itu ditinggal di Indonesia saja ya. Di sini semua anak Tuhan. Amin. Di sini semua milik Tuhan. Di sini kita bisa menikmati sama-sama. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus nama. Terima kasih. Sudah semua. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dan izinkan saya memimpin sebagai imam supaya doa kita itu seia, sekata dan seiman. Kata Tuhan, kalau kita berdoa, mengatakan dalam doa dan tidak bimbang, semua itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Angkatlah roti saudara di tangan kanan. Angkatlah tinggi sebagai sikap menghormati tubuh Kristus. Mari berdoa, ikuti saya. Tuhan Yesus, pagi ini kami percaya hidup kami diberkati Tuhan.
Doa kami didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Kami dilayani oleh malaikat dari surga, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami percaya di kayu salib segala penyakit kami, segala sengsara kami, penderitaan, kegagalan, kesengsaraan kami, semuanya sudah dipikul, sudah ditanggung, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini melalui perjamuan kudus ini kami semua diberkati Tuhan dengan berkat baru sebagai anak Allah. Hidup kami diangkat Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari makan. Dan kami terima tubuh dari kami terima anggur ini sebagai darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Mari bisa dikumpulkan. Sesal. Oke, Nazaret. Let's go. Orang perempuannya dia Ini nih bosnya ini hampir hilang tadi ini. Untungnya ditunggu ini ya. Cakep nih di sini. Kita ke sebelah sini. Sudah naik ke atas, Sabuna? Ayo, Pak, lewat sini. Ini. Kalau ascension itu naik ke surga, naik sendiri. Ya, tapi kalau ascension itu diangkat. Kalau Maria, Bunda Maria diangkat ascension. Ya, kalau Tuhan Yesus naik ascension. Ya, ini jadi Bapak Ibu tempat di mana Bunda Maria meninggal atau tidur namanya gereja Dormition. Dan kalau di sini Bapak Ibu itu di sini. kayak orang bener nggak biasa. Inilah ruang atas yang ada di Yerusalem atau Lasapron. Tempat ini dipercayai bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki 12 muridnya sebelum naik ke Yerusalem. Di Nazaret, di Kana, mereka tinggal di kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu di sini ada dua peristiwa. Ya, di tempat ini ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama, di sini Bapak Ibu sebelum Yesus naik ke surga,
dia datang ke sini sama murid-muridnya. Di sini mereka akan berjamuan puasa terakhir. Berjamuan puasa terakhir sampai hari ini. Mereka akan berjamuan puasa. Mereka pada malam kedua, pada hari raya Paskah mereka duduk dan mereka akan berjamuan puasa. Jadi hari raya Paskah itu 7 hari. Bapak Ibu malam kedua, ya orang yang makan berjamuan puasa. Yesus Bapak Ibu sebagai orang Yahudi dia juga makan berjamuan puasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi pada hari raya Paskah Yahudi Yesus datang ke sini karena dia sudah di sini malam kedua, ya namanya dia sejak orang Yahudi makan berjamuan puasa. Banyak orang Yahudi di dalam berjamuan puasa, banyak sampai hari ini. Ya ini malam yang paling suci bagi orang Yahudi. Mereka percaya bahwa surga di dan bahwa agama Kristen di orang-orang Barat. Untuk itu sejak zaman itu sampai sekarang Bapak Ibu masih ada orang-orang yang Kristen, yang dapat Yesus dan yang Kristen. Bapak Ibu gereja ini diambil oleh orang Islam pada tahun 1187. Ya, diambil oleh orang Islam pada tahun 1187. Orang Islam waktu mereka ambil gereja ini, mereka membuat hal yang di sini. Ini namanya mereka. Kalau mereka di dalam doa, di mana yang paling suci? Maka yang kedua ini, yang pertama maka. Jadi setiap Bapak Ibu masjid atau mereka, ya, setelah seperti di kota mereka, ya, dibuat oleh orang Islam. Ada juga tulisan di sana dibuat oleh orang Kristen juga pada tahun 1187. Ini salah satu yang ayat di dalam Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling spesial bagi orang Islam juga dibuat oleh orang Islam. Oke, sudah semua? Oke, mari Bapak Ibu, yallah. Mari kita lihat Bapak Ibu makam Raja Daud. Bapak Ibu, di dalam sini ada makam Raja Daud. Tapi ini juga Bapak Ibu tradisi. Tradisi pasti makam di sini kosong di tradisi Yahudi. Ya, Bapak Ibu di dalam kita mencetak bahwa Raja Daud meninggal dan dia dimakamkan di kota Daud. Itu yang dicetak di dalam kita. Ya, tapi kota Daud itu ada tiga tempat namanya kota Daud. Yang pertama itu kota Bethlehem karena Raja Daud dari kota Bethlehem. Yang kedua, ya, yang kedua Bapak Ibu namanya kota Daud. Itu kota yang dibuat oleh Raja Daud. Ya, tapi ada satu tempat lagi itu Bukit Sion di sini. Kenapa namanya kota Daud Bapak Ibu di sini? Karena Bapak Ibu Bukit Sion ini tempat pertama yang diambil oleh Raja Daud waktu diambil kota Yerusalem. Laki-laki di sini harus pakai bukit juga. Ibu-ibu dan sultan di sana. Laki-laki di sini, ibu-ibu di sana. Masuk. Yahudi banget Bapak Ibu mukanya. Mantap. Beauty, pegang bendera dong. Aduh. Gimana? Mana? Oke. Tarik. Iya, panjangin. Udah jalan. Gue
Nah. Beauty banget. Cantik banget ini. Nanti kirim ya Pak sama kami. Hah? Nanti nggak bisa dikirim, nonton di YouTube, Opung. Janganlah kirim. Kirim sampai berhari-hari nggak terkirim. Buset, banyak bener. 1 biji aja kali. Ya Ibu. Lokasinya salah sih. Bener gak? Dibawa kepada orang Yahudi untuk diadili oleh orang Yahudi. Yesus Bapak Ibu diadili 2 kali, oleh orang Romawi dan oleh orang Yahudi. Ya Bapak Ibu, pada zaman Yesus bos yang besar Romawi, tapi Yahudi mereka punya power juga. Semua orang yang itu tidak ikut aturan-aturan mereka, dibawa kepada mereka untuk diadili oleh mereka juga, oleh orang Yahudi. Jadi bagi mereka, bagi orang Yahudi, Yesus tidak menghormati hukum Taurat, dibawa kepada mereka untuk diadili oleh imam besar Kayafas yang ada di sini. Jadi Romania Bapak Ibu dulu ada di sini. Bapak Ibu, Yesus turun dari sini dan tempat ini menurut saya ini tempat yang paling bagus di Yerusalem. Ya Bapak Ibu sekalian, kita yakini 100% bahwa Yesus turun lewat sini. Ya, kenapa kita yakini Bapak Ibu? Karena pada zaman Yesus tidak ada jalan lain. Kalau mau turun dari atas ke sana harus dari sini. Tidak ada jalan lain. Dan Bapak Ibu kita sudah yakin bahwa tangga ini dari atas pertama dari zaman Yesus. Untuk itu kita yakini bahwa Yesus turun dari sini. Dia pakai Bapak Ibu tangga ini untuk pergi ke Getsemani. Dan lihat Bapak Ibu gambar di sana bagaimana Yesus turun dan ada beberapa murid ikut, beberapa 12 atau 11. Jauh. Sekarang kita fokus firman Tuhan ya. Fotonya istirahat. Oke? Ya, sebentar ya, bersama dari Christmas ya. Bapak Ibu, peristiwa di sini di mana Petrus yang melakukan berapa kali? Saya baca dulu. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang dia maksud. Ketika ia berduduk di gerbang, seorang hamba lain dia dan berkata, Baru nanti kita turun. orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus, dan itu membuat Petrus sadar dia sudah salah, dia meninggalkan Tuhan, dia mengkhianati Tuhan, dan akhirnya Petrus bertobat. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya lewat pengalaman-pengalaman perjalanan di Yerusalem, termasuk tempat ini, jadikan kami tambah hari, tambah setia. Bertambah usia kami, bertambah juga kedewasaan dan kesetiaan